waktu itu kita dipercaya untuk menjadi salah satu bagian opening untuk Miss World yang dimana is international, semua dunia juga nonton gitu. Jadi it's good. Oke, jadi FYI teman-teman, Miss I ini teman kuliah saya dulu, S1 di London School of Public Relations. Nyebut merek nggak apa-apa ya? Hai Ibu Prita. Hai, Prita. Ini murid-muridmu apa? Anak didikmu dulu. Iya. Terus beliau ini lulusan S1 Vkom, Ya. Mass Communication kalau nggak salah ya. Tapi kerjanya sebagai penari, bukan latar. Oke, tapi zaman sekarang itu menjadi seorang dancer itu bisa buat hidup ya? Bisa banget ya. Karena kan orang tua kita zaman dulu tuh kalau nggak insinyur, dokter atau yang lainnya ya. Tapi zaman sekarang tuh berubah semua ya. Dan seorang yang profesi sebagai guru nari atau segala macamnya, kalau memang diikuti, difokuskan, dia menjadi ekspertisnya seperti apa, itu bisa menghasilkan yang cukup nggak sih? Sangat ya. Ya contohnya seperti ini. Gitu. Nah, boleh nggak mungkin di share ke teman-teman di rumah? Ya. Mereka sendiri atau mereka punya anak gitu kan. Di era pandemi ini anak-anak mereka tuh di rumah sekolah melalui virtual, bosen banget ya sih gitu kan. Tapi ada kegiatan baru yang anak-anaknya atau bahkan dia sendiri itu bisa ikutan dancing sebagai bagian dari hobinya dia. Tapi bagaimana caranya nih? Yang ada TikTok aja seperti itu kan. Tapi kalau di sini kan mungkin bisa nambah knowledge. Itu gimana? Mungkin dijelaskan dulu di sini ada kelasnya apa aja. Terus kalau mau join itu bagaimana, dan ada levelan umur kah? Seperti itu. Ya, kalau di sini sebenarnya range umurnya tuh luas banget, dari umur 3,5 sampai dewasa. Dewasanya tuh benar-benar sampai moms yang 40 tahun, 45 tahun juga masih ada loh. Mahmud ada? Maaf ya, istri saya di rumah enggak begitu, enggak. Ya. Ini pas mas kameramen udah geleng-geleng aja nih. Sampai 40-an juga masih ada, dan mereka masih mau willing to dance gitu. Kalau kelasnya sendiri ada more than 40 classes. Jadi lebih dari 40 kelas, mulai dari hip hop, kontemporer, tradisional, K-pop, Broadway, locking, crumb, banyak banget gitu. Kalau crumb tuh yang tak itu kan sih? Bukan ya? itu tap. Oh itu tap ya. Maaf kan gue mencoba untuk mencair gitu, tapi jadi so tahu ya tapi kan. Ada juga. Ada di sini juga. Oh oke, tap itu juga ada di sini. Tapi menjadi specialty yang apakah ada yang spesifik? Specialty-nya sebenarnya they have their own kelebihan di semuanya gitu. Kayak kita strong di hip hop, strong juga di kontemporer, strong juga di K-pop gitu. Tapi kalau misalnya untuk signature style-nya dari Gigi Dance Company yang tadi aku jelasin di depan, itu kita biasa bilangnya adalah contemporary traditional. Oke, I see. Mix between contemporary traditional. Oke, nah ini buat teman-teman yang di rumah yang selama pandemi ini makan mulu, body kamu menjadi semlohai. Mungkin buat cowok-cowok yang malu nih, tapi lu punya hobi dance, lu juga bisa daftar di sini. So, lu nggak akan malu. Kenapa? Karena kelasnya virtual, nggak ada yang lihat selain diri lu sendiri. Bukan begitu? Betul. Kalau di Zoom kan juga ya kelihatan, tapi ya tetap nggak apa-apa sih, nggak kelihatan kayak di sini. Tapi ada, ya kan mayoritas yang belajar nari itu kan kaum wanita, ya. Bener kan? Bener. Majority. Tapi ada yang prianya? Ada dong. Oke, dan mereka tuh belajar itu memang karena memang di hobi, atau memang ada mungkin sebagian orang dia belajar nari itu juga untuk exercise ya? Ya. Gitu. Tapi karakter dari yang belajar di sini seperti apa? Karakter gimana nih maksudnya? Karakter yang belajar mereka tuh memang untuk mencintai atau mendalami penari itu sendiri, atau yang cuman oke, gue butuh untuk exercise nih, tapi basically gue nggak taruh into dance banget gitu kan? Ada sih, sebenarnya kita memang kebagi istilahnya kita open classes sama progresif. Kalau progresif tuh biasanya untuk anak-anak atau mereka yang serius di nari, misalnya memang ada jenjangnya, nanti endingnya mungkin mereka ada ujian atau ujiannya ujian internasional di mana mereka emang aim to have a serious maybe education gitu. Tapi ada juga yang open class, kita bilang open class memang untuk
fun, exercise, olahraga, terus kayak hobi, nggak mau yang kayak nggak mau ribet-ribet koreografi susah loncat-loncat apa segala macam gitu. Itu ada juga yang masuknya ke open class, ada juga, tapi cuma memang animonya masih lebih banyak di progresif sih. Oke, jadi teman-teman banyak sekali yang tadi Miss Ii bilang dari open class dan lain-lain tidak terbuka untuk umum juga, silakan ya. Jadi bisa menghubungi langsung ke Instagramnya apa? Instagram Gigi Arab Dance @GigiArabDance. Oke. Balik lagi nih untuk mengakomodir teman-teman yang latihan di sini. Ini square meter sih berapa nih? Kalau di bawah itu 8x14. 8x14 ya. Tapi untuk saat ini studio itu sendiri tidak digunakan karena semuanya virtual, balik lagi. Tapi memang nanti ada Miss Ii dan Miss yang lain yang akan belajar melalui virtual dan ada di studio ini atau nggak di studio di atas ya? Ya. Oke, untuk biasanya nih sebelum COVID, ini bisa menampung berapa banyak? Ini bisa 25 lebih. 25 sampai dengan 30. Mungkin kalau besarnya muridnya 11 seperti saya, setengahnya ya. Oke. Tapi nggak semua orang gemuk itu tidak bisa menari loh. Malah lebih gemulai gitu kan. Jangan suruh gua untuk nari, jangan. Ntar lu pada muntah. Oke. Seperti itu. Terus apa lagi yang bisa kita bahas di sini? Jelasin kenapa ada kotak-kotak ini kali ya. Oke, ini kenapa? Dan di situ kenapa ada tiang jemuran? Bukan tiang jemuran. Oke. Mungkin bisa kita ke situ. Ini apa? Tiang apa? Saya nggak tahu ini. Bukan, ini tuh. Ya kalau saya di rumah suruh jemur ya begini. Oh, oke. Ini bar balet. Bar balet. Oh, yang begini-gini ya? Ya. Gitu. Gue bisa men, tapi memang lemak berat di perut jadi kurang keseimbangan seperti itu. Iya. Ini bar balet, gitu kan, buat kalau ada exercise yang menggunakan bar, pakainya ini. Bisa dicontohkan? Mungkin setitik dua titik. Silakan Mbak Ii. Kok disuruh balet pakai sepatu cats? It's okay. Mencontohkan. Seperti itu. Bisa? Anda bisa? Saya tidak. Oke. Oh pastinya ini banyak kaca ya. Kenapa harus di studio dance itu harus banyak kaca? Karena kan kalau kita ngajar pasti ngelihat diri kita sendiri. Oh narsis ya? Nggak narsis juga sih. Oh enggak ya? Lebih ke gerakan biar jelas kanan dan kiri. Kan kalau misalnya nggak ada kaca jadi muridnya susah dong ngeliatnya. Gitu. Oh iya sih benar. Jadi bisa biar lebih ini ya, bisa biar gerakan kita tuh udah sesuai atau belum. Iya. Kalau buat Miss Ii sendiri, specialty-nya apa? Kalau aku biasanya ngajarnya lebih ke kontemporer dan jazz. Oke. Bukan jazz itu sulit ya? Sulit. Oke. Memang butuh training gitu kan. Memang ada teknik-teknik yang harus dipelajarin dan itu nggak instan gitu ada prosesnya. Tapi I think I find my signature. Oke, iya sih, iya. Gitu.